Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik tirai waktu dan kabut malam, di antara detak bumi dan bisikan langit, kita bertemu lagi. Di ruang yang tak kasat mata, ruang misteri. Salat serta salam kita haturkan atau tuliskan di kolom komentar kepada junjungan Nabi kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholat tadi kita akan mendapatkan syariat beliau, amin. Oke baik, kita lanjutkan ceritanya. Simak baik-baik agar tidak gagal paham. Baik, kita mulai. Suasana malam itu begitu hening di lereng Gunung Tangkuban Perahu. Angin yang biasanya lembut mendadak membawa bisikan-bisikan halus dalam bahasa Sunda kuno. Di antara kabut yang turun perlahan, sosok pria berbaju putih berdiri menghadap timur. Mata terpejam, tangan terangkat, seolah menyambut sesuatu yang tak kasat mata. Dialah Denai Darko, ilusionis sekaligus peramal yang kini lebih sering muncul di kanal-kanal YouTube membahas fenomena gaib dan politik dengan gaya misteriusnya. Tapi malam itu bukan untuk konten. Ia datang karena panggilan. Bukan dari manusia, melainkan dari leluhur. Bayangan macan putih, bayangan tahta lama yang kembali dicari. Penerusnya telah bangkit, gumam Denai sambil membuka matanya. Dan di balik bayangan gaib itu, muncullah satu nama dalam penglihatannya, Kang Deddy Mulyadi. Mantan Bupati Purwakarta itu memang dikenal luas karena gaya kepemimpinannya yang merakyat, juga kedekatannya dengan warisan budaya Sunda. Dalam beberapa tahun terakhir, ia kerap muncul dengan pakaian adat, menyambangi warga miskin, hingga berdialog dengan para kuncen dan juru kunci situs-situs keramat. Namun, apa yang dilihat Denai malam itu lebih dari sekadar kepedulian budaya. Ia melihat kilatan sejarah yang hidup kembali. Sebuah bayangan istana kayangan, suara gamelan yang tak berasal dari dunia ini, dan sosok berkumis tebal, bermahkota emas berdiri di belakang Kang Deddy, menatapnya. Tidak marah, tidak senang, tapi penuh harap. Prabu Siliwangi telah menitipkan warisannya, ucap Denai lirih. Esok paginya, video berdurasi 12 menit muncul di kanal YouTube resmi Denai Darko, berjudul Terawangan Kang Deddy Mulyadi, penerus Prabu Siliwangi. Video itu sontak viral. Komentar warganet pun beragam. Ada yang menyambut penuh antusias, menyebut Kang Deddy sebagai macan Sunda yang bangkit. Ada juga yang skeptis, menyebut ini cuma gimik politik. Namun beberapa hari setelah video itu tayang, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Salah satu pemuda yang menonton video itu di tengah malam mengaku bermimpi didatangi macan putih yang mengelilingi rumahnya 3 kali. Di Garut, sekelompok ibu-ibu pengajian melihat awan berbentuk wajah Kang Deddy saat matahari terbit. Di Ciamis, seorang juru kunci melaporkan mendengar gending karuhun yang tak pernah ia mainkan selama puluhan tahun. Tiba-tiba bergema dari kamar bambu miliknya. Dan yang paling mengejutkan adalah laporan dari penjaga Museum Sri Baduga di Bandung. Patung Prabu Siliwangi yang biasanya diam tak bergerak, tampak memancarkan aroma kemenyan dan bunga melati di tengah malam. Desas-desus terus bergulir. Siapakah Kang Deddy sebenarnya? Apakah ia hanya politisi cerdas dengan sentuhan budaya? Atau benar-benar kabar keanehan demi keanehan menyebar bak api di musim kemarau? Media lokal mulai mengangkat fenomena ini dengan nada spekulatif. Tapi ada satu yang tak banyak orang tahu. Pada malam ketika video itu ditayangkan, Kang Deddy Mulyadi menerima sepucuk surat kuno tanpa pengirim. Surat itu ditulis di atas daun lontar dengan aksara Sunda Buhun yang hampir punah. Yang mengejutkan, Kang Deddy bisa membacanya, seolah ia pernah menulisnya sendiri. Waktunya telah datang. Warisan karuhun harus dijaga. Macan tidak boleh tidur lagi. Jika tak siap, Sunda akan kembali menjadi bayangan. Keesokan harinya, Kang Deddy mendadak menghilang dari media sosial. Tak ada unggahan video, tak ada cuitan, bahkan tak ada konfirmasi dari timnya.
Wartawan yang mencoba menemuinya di rumah pun hanya mendapati pintu rumah terkunci rapat dengan sesajen kecil tergeletak di depan teras, terdiri dari bunga kantil, menyan putih, dan segenggam tanah dari Gunung Padang. Sementara itu, Denai Darko pun mulai bungkam. Dalam sebuah live singkat berdurasi hanya 2 menit, ia hanya berkata, "Saya sudah melihat terlalu banyak. Ada sesuatu yang lebih besar dari yang saya kira. Ini bukan soal politik. Ini perjanjian leluhur." Dan kemudian, akun YouTube-nya tidak lagi aktif. Dalam keheningan itu, sekelompok tokoh adat dari 5 wilayah di Tatar Sunda berkumpul diam-diam di sebuah pendopo tua di daerah Kuningan. Mereka membawa pusaka masing-masing, keris, tombak tua, salinan naskah kuno, dan satu benda yang hanya dikeluarkan dalam kondisi paling genting, ikat kepala bermotif macan tutul, dipercaya peninggalan Prabu Siliwangi sendiri. Salah satu tetua yang hadir, Ki Ruhiyat, mengatakan lirih kepada rekan-rekannya, "Bukan kita yang memilih penerusnya, Karuhun yang menentukan. Jika benar Kang Dedi yang terpilih, maka badai akan datang. Tapi, bila ia menolak takdirnya, Sunda akan terbelah." Dan pada malam ke-40, sejak video Denai Darko tayang, Gunung Cikuray terlihat memancarkan cahaya biru dari puncaknya. Tak ada penjelasan ilmiah, tak ada aktivitas vulkanik. Tapi, para Kuncen tahu, itulah tanda kebangkitan macan putih. Beberapa warga yang tinggal di kaki gunung bersumpah melihat siluet seorang pria mengenakan jubah Sunda berjalan pelan menuju puncak. Tak ada jejak kaki, hanya suara gending Karuhun yang sayup mengiringi langkahnya. Dan saat itu, di sudut sebuah warung kecil di Subang, seorang nenek tua berbisik pada cucunya, "Prabu Siliwangi belum pernah mati, ia hanya tidur. Dan sekarang, ia mungkin sudah bangun kembali." 3 hari setelah cahaya biru memancar dari puncak Gunung Cikuray, Denai Darko kembali muncul. Bukan di kanal YouTube-nya, bukan pula dalam acara televisi. Ia berbicara di sebuah pertemuan tertutup yang dihadiri para tokoh budaya, spiritualis, dan jurnalis terpilih di sebuah pendopo tua di Sumedang. Denai berdiri mengenakan pakaian serba hitam. Ia tidak membawa kartu tarot, tidak ada lilin menyala seperti biasanya. Ia hanya membawa segulung naskah yang katanya ia dapat dari mimpi bertemu macan putih. "Banyak yang salah paham," ujar Denai dengan suara dalam. "Mereka mengira Kang Dedi ingin kekuasaan. Mereka pikir ini tentang tahta leluhur yang akan diambil alih kembali. Tapi bukan itu yang saya lihat." Denai menghela napas panjang. Matanya menatap jauh ke arah barat, seolah melihat bayangan sejarah berputar di cakrawala. "Saya melihat seorang pemimpin yang memilih jalan yang paling berat, membela rakyat tanpa harus berkuasa. Ia tidak mengejar singgasana, tapi memilih menanggung beban rakyat kecil di punggungnya." Lalu Denai membacakan naskah itu. Dalam bahasa Sunda Buhun, kalimat terakhir tertulis, "Macan sejati tak butuh takhta. Ia menjaga rimba, bukan istana." Seketika, pendopo hening. Sementara itu, Kang Dedi Mulyadi terlihat kembali, bukan di layar kaca, bukan di panggung politik, melainkan di sebuah desa terpencil di pelosok Sukabumi. Tanpa kamera, tanpa protokol, ia sedang memikul beras dan membangun jembatan bambu bersama warga. Warga setempat bingung. "Kok datang sendiri Pak Dedi? Tanpa rombongan?" Ia hanya tersenyum. "Yang saya bawa bukan janji, cuma tenaga buat bantu sedikit yang bisa." Dan anehnya, sejak hari itu, satu demi satu desa yang ia kunjungi merasakan perubahan kecil yang ajaib. Hujan turun setelah lama kekeringan. Tanaman tumbuh lebih subur. Anak-anak mulai berani menyanyikan lagu-lagu Sunda lama. Seolah alam pun tahu macan pelindung sedang berjalan di antara mereka. Di tempat lain, Denai kembali mendapatkan penglihatan. Kang Dedi sedang duduk di sebuah batu besar di tepi sungai, dikelilingi anak-anak yang bertanya tentang sejarah. Tapi, yang paling membuat Denai terdiam adalah apa yang tak terlihat oleh orang biasa.
Di balik punggung Kang Dedi, bayangan Prabu Siliwangi berdiri, bukan memberi mahkota, tapi membungkuk hormat. Dia tidak menggantikan Prabu. Dia mewujudkan semangat Prabu, melindungi tanpa pamrih, memimpin tanpa menguasai. Dan untuk pertama kalinya, Denai menyebutkan ramalannya secara gamblang. Kang Dedi bukan hanya penerus, tapi simbol bahwa kebaikan masih bisa jadi kekuatan. Di zaman ketika semua berlomba menaklukkan rakyat lewat jabatan, dia memilih menjadi hamba rakyat. Namun, sebagaimana para leluhur dulu yang selalu mengingatkan, kebaikan yang tulus akan selalu diuji. Tanda-tanda baru mulai muncul. Seekor macan tutul liar tertangkap kamera warga sedang duduk tenang di pinggir hutan, menghadap ke arah desa. Gunung Galunggung mengeluarkan suara gemuruh lembut saat Kang Dedi mengunjungi Tasikmalaya. Dan yang paling mengejutkan, naskah kuno prasasti Kebon Kopi tiba-tiba muncul kembali dalam kondisi utuh, meski diyakini telah hilang ratusan tahun. Semua ini mengarah pada satu pertanyaan besar. Jika ia menolak takhta, lalu apa sebenarnya peran Kang Dedi dalam sejarah baru yang sedang ditulis oleh tangan-tangan tak kasat mata? Belum ada jawabannya. Namun yang pasti, saat rakyat kecil merasa tak sendiri, saat budaya kembali hidup bukan di museum, tapi di hati anak-anak muda, maka barangkali itu sudah cukup menjadi keajaiban. Karena kadang yang paling sakti bukan yang memerintah, tapi yang mampu mengabdi tanpa harus dikenal. Dan malam itu, langit Jawa Barat kembali bersih. Tapi di antara bintang-bintang, sebuah bayangan macan putih tampak menatap dari kejauhan, diam-diam menjaga. Waktu berjalan, namun aura keberadaan Kang Dedi justru semakin terasa, bukan karena pencitraan, tetapi karena kisah-kisah kecil tentang kebaikan yang menyebar dari mulut ke mulut. Di sebuah desa pinggiran Subang, warga menceritakan bagaimana Kang Dedi muncul tiba-tiba saat banjir merendam sawah mereka. Bukan datang untuk memberi perintah, tapi langsung turun ke air, membantu memindahkan karung-karung beras dan mengangkat warga lanjut usia ke tempat aman. Beliau angkat sendiri nenek saya ke bahunya, padahal air sudah sampai pinggang, kata seorang pemuda, matanya berkaca-kaca. Di tempat lain, seorang pedagang kecil di Cianjur bersaksi bahwa lapaknya yang nyaris digusur diselamatkan oleh surat tangan Kang Dedi yang meminta pemerintah setempat mempertimbangkan kembali nasib rakyat kecil. Padahal saya bukan siapa-siapa, katanya. Tapi Kang Dedi bilang, semua orang itu penting, asal hidupnya jujur. Perlahan, masyarakat mulai menyebutnya dengan nama baru, Eyang Macan. Bukan karena kekuatan, tapi karena penjagaannya. Dinai Darko, yang kini lebih memilih hidup tenang, menulis catatan kecil yang ia bagikan hanya pada sedikit orang terdekatnya. Saya salah? Awalnya saya kira Kang Dedi akan bangkit menjadi tokoh besar karena pengaruh leluhur. Tapi ternyata ia besar karena memilih jalan yang paling sederhana, menjadi baik meskipun tidak dilihat siapa-siapa. Itulah kenapa Prabu Siliwangi mengakui dia, bukan karena dia kuat, tapi karena dia memilih kebaikan di saat dunia semakin dingin. Kebaikan Kang Dedi bukan hanya pada bantuan fisik, ia menghidupkan kembali martabat rakyat kecil, mengajak mereka mencintai tanah sendiri, mengenal kembali akar budaya, dan percaya bahwa Sunda bukan hanya sejarah, tapi masa depan yang berakar pada nilai luhur. Ia mengajari anak-anak mengenal naskah aksara Sunda, bukan hanya sebagai tulisan kuno, tapi sebagai cermin harga diri leluhur. Ia mendatangi pasar-pasar kecil dan berbincang bukan sebagai pejabat, melainkan sebagai kawan. Dalam satu momen yang menggetarkan, seorang bocah bertanya padanya, "Pak Dedi, kenapa Bapak enggak jadi presiden aja?" Dan dengan senyum kecil, Kang Dedi menjawab, "Karena presiden bisa diganti tiap 5 tahun, Nak. Tapi orang baik, tugasnya seumur hidup." Kebaikan demi kebaikan ini tidak memerlukan sorotan kamera. Justru karena itulah ceritanya menjadi hidup.
Orang-orang menyebarkannya seperti legenda, tapi berbeda dari dongeng karena semua nyata. Kebaikan itu menyentuh janda tua yang diberi atap baru. Kebaikan itu menyentuh anak jalanan yang diberi semangat untuk sekolah. Kebaikan itu menyentuh para petani yang mulai berani bermimpi kembali. Dan saat malam tiba, di atas bukit kecil di Purwakarta, seseorang melihat siluet Kang Dedi duduk seorang diri menghadap bulan. Tak ada rombongan, tak ada sorotan, hanya suara serangga malam dan desir angin. Di dekatnya berdiri bayangan besar, seekor macan putih, bukan untuk menjaga, tetapi seperti menemani. Karena ia tahu yang duduk di sana bukan hanya pemimpin, tapi pelindung. Dan mungkin itulah penerus sejati. Di tengah gelombang cinta rakyat yang kian kuat terhadap Kang Dedi, muncul desas-desus dari balik layar. Beberapa tokoh politik senior di Jakarta mulai gelisah. Seorang anggota parlemen berbisik dalam rapat tertutup. Dia tidak pegang jabatan, tapi lebih didengar. Ini berbahaya. Tak hanya mereka, kelompok-kelompok yang selama ini menjaga dominasi melalui sistem yang penuh tipu daya merasa tersentuh kehormatannya. Kang Dedi terlalu bersih, terlalu jujur, dan kebaikan seperti itu dianggap mengganggu pola lama. Namun, yang lebih gelap terjadi di dunia yang tak terlihat oleh mata awam. Di malam Jumat Kliwon, seorang dukun tua dari Banten bernama Ki Jaladri tiba-tiba jatuh pingsan saat sedang melakukan meditasi di dekat sungai Cisadan. Saat ia sadar, ia berteriak keras. Ada penjaga lama yang terusik. Kebaikan itu membuat mereka gusar. Yang bangkit bukan hanya kekuatan putih, tapi juga bayangan lama yang belum rela pergi. Dalam penglihatannya, ia melihat seekor harimau hitam, bermata merah menyala, menyeringai di tengah hutan, berjalan perlahan menuju arah Purwakarta. Macan hitam itu bukan datang untuk bertarung, ia datang untuk menguji apakah macan putih benar-benar layak menjaga hutan rakyat. Di dunia nyata, ujian itu mulai terasa. Kang Dedi mendadak difitnah terlibat kasus korupsi, padahal tidak ada bukti. Video palsu mulai beredar, memutarbalikkan kata-katanya. Sekelompok provokator datang ke desa-desa, membisikkan bahwa semua kebaikan Kang Dedi hanyalah pencitraan. Namun, yang mengejutkan, rakyat tidak percaya. Seorang ibu warung berkata lantang di hadapan orang-orang yang mencoba memfitnah. Saya tidak butuh YouTube buat tahu siapa Kang Dedi. Dia yang bantu anak saya bisa sekolah. Dia yang perbaiki jalan kampung kami. Jangan kau ajari kami membenci orang yang sudah kami cinta. Di Tasikmalaya, seorang pemuda membuat mural besar bergambar macan putih, membawa cangkul dan kitab Sunda kuno dengan tulisan, "Pemimpin kami bukan aktor, dia pekerja." Dinai Darko, yang selama ini diam, kembali muncul dalam video pendek dengan wajah tegang. Apa yang saya lihat semakin jelas. Kang Dedi bukan hanya sedang diuji oleh manusia, tapi oleh bayangan leluhur yang ingin tahu apakah dia tetap teguh walau dicaci, tetap jujur walau difitnah, tetap berjalan walau sendirian. Lalu Denai menunjukkan secari kertas dengan simbol kuno berbentuk bintang 8. Ini lambang dari naskah Karuhun yang hanya muncul ketika pelindung sejati diuji. Jika Kang Dedi berhasil melewati semua ini tanpa membalas dendam, maka bukan hanya rakyat yang akan mengikutinya, tapi juga para leluhur. Dan malam itu, ketika semua orang tidur, seorang saksi mata melihat pemandangan aneh di pinggir hutan Lembang. Dua bayangan macan, putih dan hitam, berdiri berhadapan. Tak bertarung, tapi diam, saling menatap. Lalu, macan hitam menunduk dan menghilang menjadi kabut. Keesokan harinya, Kang Dedi kembali terlihat berjalan kaki di sebuah pasar tradisional. Tidak bicara tentang fitnah, tidak membela diri. Ia hanya membantu seorang kakek menjual dagangannya yang sepi. Kalau kita sibuk membela diri, siapa yang membela rakyat? Katanya pelan. Dan di detik itu, semua tahu, macan sejati tidak mengaum untuk ditakuti.
tapi diam, karena ia tahu siapa dirinya. Hari itu langit ditatar Sunda cerah, angin sejuk mengalir di antara pepohonan, dan desa-desa yang dulu sunyi kini mulai hidup kembali. Tapi bukan karena program pemerintah, bukan karena dana besar, melainkan karena harapan. Harapan yang lahir dari satu sosok yang tetap berbuat baik meski dihina, tetap membantu meski tak diundang, tetap melangkah meski sendirian. Kang Dedi duduk di balai bambu, dikelilingi anak-anak sekolah yang memintanya bercerita. Ia tidak bercerita tentang kekuasaan, tidak tentang politik, tapi ia bertanya, "Kalau kamu punya kekuatan, kamu mau pakai untuk apa?" Seorang anak menjawab, "Untuk jadi pemimpin." Kang Dedi tersenyum. "Jangan buru-buru jadi pemimpin. Belajarlah jadi pelayan dulu. Pelayan untuk sesama, untuk bumi, untuk budaya. Karena kalau kamu bisa melayani dengan hati, suatu hari orang akan mengangkatmu tanpa kamu harus meminta." Dan dari sinilah hikmah terbesar cerita ini mengalir. Pesan moral dan hikmah dari kisah ini bahwa, yang pertama, kebaikan tidak butuh panggung. Kang Dedi membuktikan bahwa orang yang tulus tidak perlu jabatan untuk bekerja. Dia tidak menunggu jadi presiden untuk memperbaiki jembatan, tidak menunggu kekuasaan untuk mendengar keluhan rakyat. Hikmahnya, jangan tunggu punya pangkat untuk berbuat baik. Mulailah dari sekarang, dari tempatmu berdiri. Yang kedua, fitnah adalah ujian bagi orang baik. Saat kebaikannya mulai dikenal, datanglah cobaan, fitnah, manipulasi, dan hasutan. Tapi Kang Dedi tidak membalas. Ia tetap tenang, tetap melayani, tetap tersenyum. Hikmahnya, orang baik akan diuji. Tapi justru disitulah kualitas sejati mereka terlihat. Yang membalas keburukan dengan keburukan hanyalah memperpanjang kegelapan. Yang ketiga, kepemimpinan adalah pengabdian. Macan putih tidak menjadi raja karena ia kuat. Ia dihormati karena ia menjaga. Kang Dedi tidak mengejar kekuasaan, tapi kekuasaan justru datang mendekat karena ia tulus melindungi. Hikmahnya, pemimpin sejati bukan yang minta dipatuhi, tapi yang hadir saat rakyat butuh, walau tidak dipanggil. Keempat, budaya adalah jati diri, bukan sekadar warisan. Kang Dedi tidak menjadikan budaya sebagai tontonan, tapi sebagai pegangan hidup. Ia mengajarkan anak-anak untuk menghormati aksara, tanah, dan leluhur. Hikmahnya, masa depan hanya bisa kuat jika kita tahu dari mana kita berasal. Budaya bukan beban, tapi akar yang menguatkan. Yang kelima, yang tidak terlihat, seringkali paling menjaga. Tidak semua yang baik perlu terlihat, seperti bayangan macan putih di balik semak, atau air yang mengalir diam, tapi memberi kehidupan. Hikmahnya, kamu tak perlu dikenal banyak orang untuk memberi pengaruh besar. Cukup jujur, sabar, dan terus memberi, semesta akan melihatmu. Di antara suara alam dan napas rakyat yang mulai tenang, kisah Kang Dedi menjadi simbol harapan baru, bahwa dalam dunia yang makin gaduh, orang yang diam tapi bekerja dengan cinta akan tetap bersinar. Dan di saat malam paling gelap, macan putih tak perlu mengaum. Cukup berjalan pelan, karena rakyat tahu siapa yang sedang menjaga. Terima kasih sudah berjalan bersama kami dalam ruang antara spiritualitas dan misteri, dalam cahaya dan bayang, dalam zikir dan renungan. Jika hatimu tergetar, jika jiwamu merasa dekat, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan ikutlah bersama kami menelusuri jejak-jejak yang tak kasat mata hanya di ruang misteri.